Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Qiraatul Quran dan Imla yang beranggotakan Anissa Herlianti dan Raudatul Jannah. Di sini kami akan membahas hukum-hukum mat arif li sukun dan sukun asli. Adapun dosen pengampu Qiraatul Quran dan Imla yaitu Bapak Muhammad Fahmi Arifin MPDI. Adapun hukum mat yang akan dibahas pada kali ini adalah mat arid li sukun, mat lin atau mat layin, mat lazim kalimi mutsaqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim harfi mutsaqal, dan mat lazim harfi mukhaffaf. Yang pertama, pengertian mat. Arti mat menurut bahasa adalah tambahan. Sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mat. Adapun huruf mat yaitu alif, waw, dan ya. Selanjutnya pengertian mat arid li sukun. Mat arid li sukun adalah huruf mat bertemu huruf sukun karena dibaca wakaf. Salah satu ketentuan ketika wakaf adalah mensukunkan huruf akhir dari kata yang diwakafkan. Apabila sebelum huruf akhir terdapat huruf mat, maka dihukumi mat arid li sukun. Panjang mat arid li sukun bisa 2, 4, atau 6 harakat. Dinamakan mat arid li sukun karena mat ini termasuk mat far'i yang mana terdapat sukun setelah mat dan sukunnya terjadi karena wakaf atau bukan sukun asli. Hukumnya yaitu pada saat huruf mat tabi'i baik itu alif, waw, dan ya bertemu dengan huruf hijaiyah yang berbunyi fathah, dhammah, kasrah, atau tanwin. Dan ini berada pada satu kata atau kalimat. Cara membaca mat arid li sukun yaitu dipanjangkan dulu huruf hijaiyah mat tabi'inya. Setelah itu, huruf hijaiyah yang terakhir tersebut mengunci bacaan, dimatikan, atau tidak boleh didengungkan. Contoh bacaan mat arid li sukun. Ta'lamun. Tulisan aslinya ta'lamuna. Karena wakaf, cara membacanya adalah ta'lamun. Kemudian yang kedua, mustaqim. Tulisan aslinya adalah mustaqimin. Karena wakaf, cara membacanya adalah mustaqim. Selanjutnya, matlin atau matlayin. Matlayin dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama, mat berarti panjang. Dan yang kedua, layin bermakna lembut atau lunak. Hukum bacaan matlayin terjadi ketika ada huruf berharakat fathah bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun atau mati, atau waw sukun atau mati, dan ini berada di dalam satu kata atau kalimat dengan satu huruf sesudahnya. Maksudnya adalah apabila ada lebih dari satu huruf sesudahnya, maka tidak terjadi hukum bacaan mat. Panjang bacaan matlin boleh dibaca 2 harakat atau 1 alif, 4 harakat, atau 6 harakat. Pilihlah salah satu. Dan ini tetap berlaku seperti dalam penjelasan tentang bacaan hukum mat, bahwasanya panjang bacaannya wajib konsisten, tetap, rata, dan teratur. Contoh mat layin pada waw sukun. Yang pertama, maut. Tulisannya mauti, tetapi karena wakaf maka harus dibaca maut. Kemudian yang kedua, khauf. Tulisannya khaufin, tetapi karena wakaf maka harus dibaca khauf. Yang selanjutnya contoh matlin pada ya sukun. Hazal bait. Tulisannya hazal baiti, tetapi karena wakaf maka harus dibaca hazal bait. Yang kedua, ilaih. Tulisannya ilaihi, tetapi karena wakaf maka harus dibaca ilaih.
Cara membaca matlin atau matlayin adalah dengan cara membaca huruf berharokat fathah terlebih dahulu, kemudian langsung disambung dengan huruf ya atau waw sukun, dan dibaca panjang. Sesudah itu dikunci menggunakan huruf hijaiyah sesudahnya. Selanjutnya yaitu mat lazim kalimi mutsaqal. Secara etimologis, mat berasal dari bahasa Arab yang berarti panjang. Lazim berarti pasti, mutsaqal artinya diberatkan, dan kilmi berarti kalimat. Secara istilah, mat lazim mutsaqal kilmi adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat bertemu dengan tasydid di dalam satu lafaz. Hukum mat lazim mutsaqal kilmi terjadi ketika ada huruf dari mat tabi'i, alif, waw, dan ya bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasydid. Tanda baca tasydid yang dimaksud di sini bukanlah tasydid hukum, melainkan tasydid asli. Seperti arti katanya, cara membaca mat lazim mutsaqal kilmi adalah dibaca panjang 6 harakat atau 3 alif dengan suara diberatkan, karena ada huruf mat yang diiringi dengan huruf berharokat tasydid dalam satu kata, diidghamkan. Bacaan mat lazim kalimi mutsaqal dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Membacanya harus dipanjangkan terlebih dahulu, baru ditasydidkan. Dan panjangnya sampai 6 harakat atau 3 alif atau 3 kali panjang mat tabi'i, dengan tetap memperhatikan huruf rangkap yang ditandai dengan tasydid sesudah mat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mat lazim kalimi mukhaffaf. Secara bahasa, mat adalah panjang. Lazim artinya pasti atau harus dibaca panjang. Kalimi artinya kalimat yang terjadi pada kalimat. Dan mukhaffaf artinya ringan, karena tidak terjadi idgham. Jadi syarat terjadinya mat lazim kalimi mukhaffaf adalah adanya huruf yang bersukun setelah huruf mat, namun tidak ada proses idgham di dalamnya. Cara membaca mat lazim kalimi mukhaffaf ialah dengan dipanjangkan 6 harakat atau 3 alif. Perlu diketahui bahwa dalam Al-Quran, mat lazim kalimi mukhaffaf hanya terdapat pada 2 tempat, yaitu dalam surah Yunus ayat 51 seperti bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Dan pada Quran surah Yunus ayat 91 yang berbunyi al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Materi selanjutnya yaitu mat lazim harfi musaqqal. Mat lazim harfi musaqqal atau yang bisa disebut dengan mat lazim harfi musyba' adalah pemanjangan bunyi atau mat yang dilakukan terhadap huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surah. Ciri utama mat lazim musaqqal adalah adanya mat yang bertemu tasydid atau diidghamkan. Karena terjadi pada fawatihus suwar, maka disebut mat lazim harfi musaqqal. Mat lazim harfi musaqqal ini adalah huruf yang dibaca panjang 6 harakat atau 3 alif yang diberatkan karena ada mat pada fawatihus suwar yang diiringi dengan huruf berharakat tasydid. Biasanya di atas huruf diberi alis. Melafalkannya seperti mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Yang termasuk mat lazim harfi musaqqal ini ada 8, yaitu nun, qaf, sob, ain, sin, kaf, lam, dan mim, atau yang disebut dengan nakosa asalukum.
Adapun contoh dari mad lazim harfi musaqqal yaitu yang pertama ada alif lam mim. Yang kedua kaf ha ya ain sad. Yang ketiga Yasin. Keempat Ain Sin Qaf. Yang kelima Hamim. Yang keenam Qasim Mim. Yang ketujuh Sod. Yang kedelapan Nun. Yang kesembilan Qaf. Materi terakhir yaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf atau yang biasa disebut dengan mad lazim musabbah harfi adalah pemanjangan bunyi huruf yang dilakukan terhadap huruf-huruf yang terdapat pada permulaan ayat, tetapi panjangnya hanya satu alif atau dua harakat. Yang termasuk mad lazim harfi mukhaffaf yaitu ro, ha, to, ya, dan ha. Huruf-huruf tersebut biasanya diberi tanda baris berdiri di atas. Adapun contoh dari mad lazim harfi mukhaffaf yaitu yang pertama Hamim. Yang kedua Yasin. Yang ketiga Toha. Yang keempat Alif Lam Mim Ra. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang didapat dari video ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.